Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Kita doakan dari puji syukur nomor 197. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha bijaksana, Engkau menghendaki agar kami menaklukkan bumi dan mengolahnya lewat aneka kerja. Dengan demikian Engkau membimbing kami memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur karena melalui kerja yang bermacam-macam, Kau ikut sertakan kami dalam karya-Mu. Engkau sendiri terus bekerja sampai sekarang. Bahkan Engkau turut bekerja dalam aneka pekerjaan yang digeluti umat-Mu. Bapa, kami bersyukur atas aneka bidang kerja dalam masyarakat kami yang mencerminkan keragaman karya-Mu sendiri. Teristimewa kami mengucap syukur atas pekerjaan kami saat ini sebagai pelajar. Bantulah kami melaksanakannya dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab. Kami percaya bahwa melalui pekerjaan ini Engkau sendiri berkarya dalam diri kami. Semoga melalui pekerjaan ini kami dapat membantu orang-orang yang lemah, dan semoga pekerjaan menjadi pelayanan bagi sesama. Bapa, kami mohon semangat kesetiaan, ketekunan dan pengorbanan, agar kami dapat meneladan Putra-Mu Yesus Kristus. Sebagaimana karya Bapa mendatangkan keselamatan, semoga pekerjaan kami pun mendatangkan kebaikan dan berguna bagi perkembangan kami, serta bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pula kami berdoa bagi yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Bantulah mereka agar tidak putus asa dan segera menemukan apa yang dicita-citakan. Ya Bapa, bantulah kami semua agar bekerja bukan hanya untuk makanan yang akan binasa, melainkan juga untuk makanan yang akan bertahan sampai ke hidup yang kekal. Bapa, kami persembahkan kepadamu segala usaha dan niat kami, agar menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini, dan judul kita adalah Panggilan karya atau profesi. Adapun kompetensi dasar kita 3.1, memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan jenis-jenis pekerjaan dalam masyarakat berdasarkan gambar-gambar jenis profesi yang ditampilkan. Yang kedua, menganalisis arti dan makna kerja menurut ajaran gereja, Laborem Exercens artikel 25 dan Catesimus Annus artikel 31. Dan ketiga, menuliskan refleksi tentang kerja sebagai panggilan hidup. Manusia adalah makhluk pekerja. Tanpa bekerja, manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Maka apapun suatu pekerjaan, asalkan halal, orang akan merasa dirinya bernilai di hadapan sesamanya. Kita akan mendalami arti dan makna kerja. Bagaimana kita memahami arti dan makna kerja ini? Mari kita memperhatikan potongan gambar berikut ini. Setelah kita mengamati beberapa potongan gambar, jenis pekerjaan apa yang tampak pada gambar-gambar tersebut, lalu
Apa saja jenis pekerjaan? Apa yang dimaksud dengan kerja? Kemudian, apa tujuan bekerja? Dari beberapa gambar yang ditampilkan, kita bisa melihat jenis-jenis pekerjaan. Ada pekerjaan di kantor sebagai staf, ada jenis pekerjaan pemecah batu, kemudian ada jenis pekerjaan sebagai supir, lalu ada pekerjaan sebagai musisi. Ananda sekalian, mari kita memperhatikan apa itu kerja. Kerja adalah setiap kegiatan manusia yang diarahkan untuk kemajuan manusia, baik kemajuan rohani maupun jasmani, dan mempertahankannya. Karena itu, pekerjaan memerlukan pemikiran dan merupakan kegiatan insani. Kerja memerlukan pemikiran. Kerja dengan sadar harus diarahkan kepada suatu tujuan tertentu. Pekerjaan merupakan keistimewaan makhluk yang berakal budi, sebab hanya manusialah yang dengan sadar dan bebas dapat mengarahkan kegiatannya kepada suatu tujuan tertentu. Kerja merupakan kegiatan insani yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Oleh karena itu, setiap jenis pekerjaan memiliki martabat dan nilai insani yang sama. Dipandang dari sisi ini, tidak ada pekerjaan yang kurang atau lebih mulia atau lebih luhur. Apabila dipandang dari sudut lain, yakni dari sudut tujuan dan hasil, setiap pekerjaan sungguh berbeda dan nilai pekerjaan yang satu melebihi nilai pekerjaan yang lain. Akan tetapi, nilai insani dan martabatnya tidak berubah karenanya. Lalu apa makna kerja? Ada berbagai makna kerja ditinjau dari berbagai segi. Kita akan lihat yang pertama, makna atau arti ekonomis. Dari sisi ekonomi, bekerja dipandang sebagai pengerahan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau diinginkan oleh seseorang atau masyarakat. Dalam hal ini dibedakan menjadi pekerjaan produktif, misalnya pertanian, pertukangan, dan sebagainya. Lalu pekerjaan distributif, misalnya perdagangan, dan pekerjaan jasa, misalnya guru, dokter, dan sebagainya. Jadi kerja merupakan unsur pokok produksi yang ketiga, di samping tanah dan modal. Makna ekonomis dari kerja adalah memenuhi dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan hidup yang primer. Kemudian makna sosiologis. Makna sosiologis kerja selain sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekaligus juga mengarahkan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu makna antropologis. Kerja memungkinkan manusia untuk membina dan membentuk diri dan pribadinya. Dengan kerja, manusia menjadi lebih manusia dan lebih menjadi teman bagi sesamanya dengan menggunakan akal budi, kehendak, tenaga, daya kreatif, serta rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum. Lalu apa tujuan kerja? Tujuan kerja yang pertama adalah mencari nafkah. Kebanyakan orang bekerja untuk mencari nafkah, maka ia akan mengembangkan kehidupan jasmaninya dan mempertahankannya. Artinya,
Orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memperoleh kedudukan serta kejayaan ekonomis yang menjamin kehidupan jasmaninya untuk masa depan. Nilai yang mau dicapai ini hanya bersifat jasmani. Yang kedua, memajukan teknik dan kebudayaan. Nilai yang mau dicapai ini lebih bersifat rohaniah. Dengan bekerja, orang dapat memajukan salah satu cabang teknologi atau kebudayaan dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan diri sendiri. Dengan bekerja, manusia lebih menyempurnakan dirinya sendiri. Ia menemukan harga dirinya, atau lebih tepat, ia mengembangkan kepribadiannya. Dengan bekerja, manusia lebih memanusiakan dirinya. Setelah kita melihat arti dan makna kerja, kita akan mendalami bagaimana pandangan gereja tentang arti dan makna kerja. Kita lihat kerja sebagai partisipasi dalam kegiatan Sang Pencipta dari Laborem Exercens artikel 25. Menurut Konsili Vatikan II, bagi kaum beriman ini merupakan keyakinan. Kegiatan manusia, baik perorangan maupun kolektif, atau usaha besar-besaran itu sendiri yang dari zaman ke zaman dikerahkan oleh banyak orang untuk memperbaiki kondisi-kondisi hidup mereka, memang sesuai dengan rencana Allah. Sebab manusia yang diciptakan menurut gambar Allah menerima titahnya, supaya menaklukkan bumi beserta segala sesuatu yang terdapat padanya, serta menguasai dunia dalam keadilan dan kesucian. Ia mengemban perintah untuk mengakui Allah sebagai pencipta segala-galanya dan mengarahkan diri beserta seluruh alam kepadanya, sehingga dengan terbawanya segala sesuatu kepada manusia, nama Allah sendiri dikagumi di seluruh bumi. Sabda perwahyuan Allah secara mendalam ditandai oleh kebenaran asasi bahwa manusia yang diciptakan menurut citra Allah melalui kerjanya berperan serta dalam kegiatan Sang Pencipta dan dalam batas-batas daya kemampuan manusiawinya sendiri, ia dalam arti tertentu tetap makin maju dalam menggali sumber-sumber daya serta nilai-nilai yang terdapat dalam seluruh alam tercipta. Kebenaran itu tercantum pada awal kitab suci sendiri dalam kitab Kejadian yang menyajikan karya penciptaan dalam bentuk kerja yang dijalankan oleh Allah selama 6 hari, sedangkan ia beristirahat pada hari ke-7. Selain itu, kitab terakhir, kitab suci, menggemakan sikap hormat yang sama terhadap segala yang telah dikerjakan oleh Allah melalui karya penciptaannya, bila menyatakan, "Agung dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa." Itu senada dengan kitab Kejadian yang menutup lukisan setiap hari penciptaan dengan pernyataan, "Dan Allah melihat bahwa itu baik adanya." Gambaran penciptaan yang terdapat dalam bab pertama kitab Kejadian dalam arti tertentu merupakan Injil kerja yang pertama, sebab menunjukkan di mana letak martabat kerja. Di situ diajarkan bahwa manusia harus meneladan Allah penciptanya dalam bekerja, sebab hanya manusialah yang mempunyai ciri unik menyerupai Allah. Manusia harus berpola pada Allah dalam bekerja maupun dalam beristirahat, sebab Allah sendiri bermaksud menyajikan kegiatannya menciptakan alam dalam bentuk kerja dan istirahat. Kegiatan Allah di dunia itu selalu berlangsung,
seperti dikatakan oleh Kristus, Bapakku tetap masih berkarya. Ia berkarya dengan kuasa penciptanya, dengan melestarikan bumi yang dipanggilnya untuk berada dari ketiadaan, dan ia berkarya dengan kuasa penyelamatnya dalam hati mereka yang sejak semula telah ditetapkannya untuk beristirahat dalam persatuan dengan dirinya di rumah Bapanya. Oleh karena itu, kerja manusia pun tidak hanya memerlukan istirahat setiap hari ketujuh, melainkan tidak dapat pula terdiri hanya dari penggunaan tenaga manusiawi dalam kegiatan lahir. Kerja harus membuka peluang bagi manusia untuk menyiapkan diri dengan semakin menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah bagi istirahat yang disediakan oleh Allah bagi para hamba dan sahabatnya. Kesadaran bahwa kerja manusia ialah partisipasi dalam kegiatan Allah, menurut konsili, bahkan harus meresapi pekerjaan sehari-hari yang biasa sekali. Sebab pria maupun wanita yang sementara mencari nafkah bagi diri maupun keluarga mereka, melakukan pekerjaan mereka sedemikian rupa sehingga sekaligus berjasa bakti bagi masyarakat. Memang dengan tepat dapat berpandangan bahwa dengan jerih payah itu mereka mengembangkan karya Sang Pencipta, ikut memenuhi kepentingan sesama saudara, dan menyumbangkan kegiatan mereka pribadi demi terlaksananya rencana ilahi dalam sejarah. Spiritualitas Kristiani kerja itu harus merupakan warisan bagi semua, khususnya pada zaman modern. Spiritualitas kerja harus menampilkan kematangan yang dibutuhkan untuk menanggapi ketegangan-ketegangan dan ketidaktenangan budi dan hati. Umat Kristiani tidak beranggapan seolah-olah karya kegiatan yang dihasilkan oleh bakat pembawaan serta daya kekuatan manusia berlawanan dengan kuasa Allah, seakan-akan ciptaan yang berakal budi menyaingi penciptanya. Mereka malahan yakin bahwa kemenangan-kemenangan bangsa manusia justru menandakan keagungan Allah dan merupakan buah rencananya yang tidak terperikan. Adapun semakin kekuasaan manusia bertambah, semakin luas pula jangkauan tanggung jawabnya, baik itu tanggung jawab perorangan maupun tanggung jawab bersama. Maka jelaslah pewartaan Kristiani tidak menjauhkan orang-orang dari usaha membangun dunia, pun tidak mendorong mereka untuk mengabaikan kesejahteraan sesama, melainkan mereka justru semakin terikat tugas untuk melaksanakan itu. Kesadaran bahwa melalui kerja manusia berperan serta dalam karya penciptaan merupakan motif yang terdalam untuk bekerja di pelbagai sektor. Jadi menurut konstitusi Lumen Gentium, kaum beriman wajib mengakui makna sedalam-dalamnya nilai serta tujuan segenap alam tercipta, yakni demi kemuliaan Allah. Lagi pula mereka wajib saling membantu juga melalui kegiatan duniawi untuk hidup dengan lebih suci, supaya dunia diresapi semangat Kristus dan dengan lebih tepat mencapai tujuannya dalam keadilan, cinta kasih, dan damai. Maka dengan kompetensinya di bidang profan, serta dengan kegiatannya yang dari dalam diangkat oleh rahmat Kristus, hendaklah mereka memberi sumbangan yang andal, supaya hal-hal tercipta dikelola dengan kerja manusia, keahlian teknis, serta kebudayaan yang bermutu menurut penetapan Sang Pencipta dan dalam cahaya sabdanya. Kemudian kita simak apa kata Katesimus Annus artikel 31, ulang tahun ke-100.
Sumber pertama segala sesuatu yang baik ialah karya Allah sendiri yang menciptakan bumi dan manusia, serta mengaruniakan bumi kepada manusia, supaya manusia yang dengan jerih payahnya menguasainya dan menikmati buah hasilnya. Kita bisa bandingkan Kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 29. Allah menganugerahkan bumi kepada seluruh umat manusia, supaya bumi menjadi sumber kehidupan bagi semua anggotanya tanpa mengecualikan atau mengutamakan siapapun juga. Itulah yang menjadi dasar mengapa harta benda bumi diperuntukkan bagi semua orang, sebab berkat kesuburannya dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, bumi merupakan kurnia Allah yang pertama untuk menjadi sumber kehidupan baginya. Tetapi bumi tidak menghasilkan buah-buahnya tanpa tanggapan manusia yang khusus terhadap anugerah Allah, atau tanpa kerja. Melalui kerja, manusia dengan menggunakan akal budi dan kebebasannya menguasai bumi dan menjadikannya kediaman yang layak bagi dirinya. Begitulah manusia menjadikan miliknya sebagian bumi yang diperolehnya dengan bekerja. Itulah asal mula milik perorangan. Sudah jelaslah ia terikat kewajiban untuk tidak menghalang-halangi sesamanya mendapat bagian dari kurnia Allah. Bahkan ia harus bekerja sama dengan mereka untuk bersama-sama menguasai seluruh bumi. Ananda sekalian, setelah kita menyimak artikel dari Laborem Exercens dan Catechismus Annus, apa arti dan makna dari kerja? Apa tujuan manusia bekerja? Lalu, apa hubungan kerja dengan doa? Kemudian, apa hubungan kerja dengan istirahat? Arti dan makna kerja. Kerja atau bekerja adalah ciri hakiki hidup manusia. Maka dengan bekerja, hidup manusia memperoleh arti. Dengan bekerja, seseorang merasa dirinya berharga di tengah keluarga dan masyarakat. Demi hormat terhadap martabat manusia, tidak seorang pun boleh dihalangi bekerja. Demi harga diri, setiap orang harus bekerja, menanggung hidupnya sendiri dengan nafkah yang ia peroleh dan mendukung hidup bersama. Namun pekerjaan juga mempunyai makna religius. Apa makna religiusnya? Mari kita simak penjelasannya demikian. Allah sendiri dilukiskan sebagai pencipta yang bekerja dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Dan pada hari yang ke-7, Allah beristirahat dari pekerjaan yang dikerjakannya. Kita bisa membacanya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan Kejadian 3. Maka menyangkut kerja ini perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, Allah menyuruh manusia untuk bekerja. Yang kedua, dunia dan makhluk-makhluk lainnya diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan, dan dipergunakan. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 30. Yang ketiga, dengan demikian manusia menjadi wakil Allah di dunia ini. Ia menjadi pengurus dan pekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Yang keempat, dengan bekerja manusia bukan saja dapat bekerja sama dengan Tuhan, tetapi juga dengan pekerjaan menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Kemudian yang kelima, dengan bekerja manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Dan yang keenam, manusia akhirnya teruntuk bagi Allah sebagai yang terakhir. Kerja akhirnya merupakan salah satu bentuk pengabdian pribadi kepada Allah sebagai tujuan akhir manusia.
Nah, disinilah menjadi nyata bahwa kerja sungguh bisa mempunyai aspek religius, selain aspek pribadi dan juga aspek sosial. Lalu bagaimana hubungan antara kerja dan doa? Ora et labora, berdoa dan bekerjalah. Doa itu mempunyai peranan penting dalam pekerjaan kita. Apa peranannya? Doa dapat menjadi daya dorong bagi kita untuk bekerja lebih tekun, lebih tabah, dan tawakal. Doa dapat memurnikan pola kerja, motivasi, dan orientasi kerja kita. Apabila kita sudah tidak lagi terlalu murni dalam bekerja. Jadi doa sering merupakan saat-saat refleksi diri dan kerja yang sangat efektif. Doa dapat menjadikan kerja manusia mempunyai aspek religius dan adi kodrati. Doa dan kerja itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Semakin kita bekerja, maka seharusnya semakin kita berdoa. Karena ketika kerja semakin banyak, dapat membuat orang semakin tenggelam dan terikat pada kerja. Maka doa menjadi refleksi atas kerja harus ditingkatkan supaya kerja tetap murni dalam segala aspek. Yang kedua, kalau kerja semakin banyak, maka semakin dibutuhkan kekuatan dan dorongan. Doa dapat menjadi kekuatan bagi orang beriman. Doa dan kerja seharusnya ungkapan dan perwujudan iman seseorang. Lalu bagaimana hubungan kerja dan istirahat? Kerja dan istirahat merupakan dua hal yang saling melengkapi karena memerlukan istirahat. Manusia seharusnya bekerja menurut irama alam, seperti yang dilakukan oleh para petani dalam masyarakat pedesaan. Peredaran hari dan pergantian musim menetapkan irama kerja dan istirahat. Namun di dunia industri, irama semacam itu hancur karena orang bekerja dalam irama mesin dan di bawah perintah orang lain. Tidak jarang orang kehilangan haknya untuk beristirahat demi target produksi. Maka dengan demikian, kerja bukan merupakan bagian hidup manusia lagi, tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan di luar manusia. Dengan kata lain, pekerjaan itu menjadi sarana produksi melulu, dan dengan demikian akhirnya merendahkan martabat manusia. Perlu kita ingat, pekerjaan itu bernilai karena manusia sendiri bernilai. Dalam situasi di mana manusia tidak dapat menikmati nilai kerjanya secara pribadi dan langsung, maka upah dan kedudukannya dalam masyarakatlah yang mengungkapkan nilai kerjanya. Dalam hal ini, manusia dipandang dan diperlakukan sebagai alat produksi, bukan sebagai citra Allah, suatu hal yang merendahkan martabat manusia. Dalam kitab suci, yakni kitab Kejadian, itu menceritakan bahwa Allah sendiri juga bekerja. Sebagai pencipta, Allah bekerja 6 hari lamanya dan beristirahat pada hari yang ke-7. Kejadian 1 ayat 1-2, dilanjutkan Kejadian 3. Bahkan Allah tetap bekerja sampai hari ini. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 5 ayat 17. Sebagai citra Allah, manusia harus meneladani Dia,
juga dalam bekerja. Semua orang harus bekerja, apapun kedudukan sosialnya atau jenis kelaminnya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, dan seterusnya. Kita bisa baca di Kejadian 23 ayat 12. Dengan bekerja sehari-hari, manusia berpartisipasi dalam usaha Tuhan Pencipta. Ia diajak untuk turut menyempurnakan diri sendiri dan dunia, mengembangkan alam raya dengan kerjanya. Sekaligus dengan bekerja, manusia memuliakan Allah dan mengabdi kepadanya sebagai tujuan akhirnya. Kemudian, dalam kitab suci juga dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya bekerja, tetapi juga beristirahat. Hari ke-7 merupakan hari istirahat setelah 6 hari sebelumnya Allah bekerja. Maka Allah menyuruh manusia untuk beristirahat juga setelah bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Kita bisa baca di Keluaran 20 ayat 10. Maka sebagai citra Allah, manusia tidak dapat dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus. Manusia juga harus diberi kesempatan untuk beristirahat. Maka sebetulnya dalam firman Tuhan itu terkandung 3 kewajiban manusia. Kewajiban bekerja, kewajiban beristirahat, dan kewajiban melindungi mereka yang harus bekerja dalam ketergantungan. Dengan demikian, hidup semua orang dilindungi. Jadi, jangan sampai kerja menjadi lebih penting daripada hidup, dan hasil kerja dinilai lebih tinggi daripada manusia. Firman Tuhan mau membebaskan manusia dari penindasan manusia oleh pekerjaan dan perencanaannya sendiri. Tuhan menghendaki supaya manusia tetap tinggal sebagai citra Allah dan bukan alat produksi. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini mengenai panggilan hidup karya atau profesi, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksinya, silakan Ananda menuliskan sebuah refleksi tentang kerja, bagaimana kamu mempersiapkan masa depanmu untuk bekerja kelak dengan memulainya dari bangku sekolah. Tugas refleksi ini sekaligus juga menjadi tugasmu. Silakan dibuat di dalam buku catatan, dibuat yang rapi dan menarik. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kemampuan atau talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga dengan talenta itu kami dapat berkarya dalam hidup kami untuk kemajuan hidup kami serta kemajuan hidup masyarakat, serta untuk memuliakan Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.